Hai gengs, saya Rian, selamat datang di channel Geng Sukses. Di video kali ini, kita akan membahas tentang skill yang harus dimiliki untuk masa depan. Skill atau keterampilan sudah menjadi bagian penting dalam pertumbuhan revolusi industri 4.0 ini gengs. Kita dituntut untuk memiliki sebuah skill unggulan agar kita tidak tertinggal dengan yang lainnya. Tentu sudah seharusnya kita segera mempersiapkan skill-skill yang dibutuhkan untuk pertumbuhan industri ke depannya, gengs. Nah, di video ini, Geng Sukses sudah merangkum skill terbaik yang sebaiknya bisa sobat pelajari untuk bersiap menyambut cepatnya pertumbuhan di dunia ini, gengs. Sebelum itu, yuk subscribe channel ini agar Mimin terus semangat bikin videonya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar sobat tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Baik gengs, kita masuk ke skill yang pertama. 1. Desain grafis. Menurut Mimin, skill ini keren banget gengs. Pada saat ini, sangat terlihat sekali betapa pentingnya skill desain grafis ini. Baik dari kehidupan sehari-hari sampai dunia bisnis. Desain grafis ini luas banget gengs. Bisa kayak desain grafis pemasaran, desain grafis UI, desain grafis publikasi, desain grafis website, dan masih banyak lagi lainnya. Sobat tinggal pilih aja minat dengan desain grafis cabang mana, dan pelajari dengan sungguh-sungguh. Mimin jamin deh, guna banget buat masa depan sobat. Lalu, cara belajarnya gimana? Gampang kok, otodidak juga bisa. Kan sekarang sudah banyak tutorial-tutorial belajar desain grafis, gengs, kayak di YouTube atau website. Dan bisa diakses secara gratis pula. Untuk belajar desain grafis ini, memang diperlukan keuletan, gengs. Sebab diperlukan kreativitas dan imajinasi yang baik untuk menguasai ilmu ini. Tapi kalau udah niat dan terbiasa, nantinya juga muncul sendiri kok. Peluang sobat jika menguasai skill ini, sobat bisa menjadi freelance, businessman, sampai menjadi ahli desain grafis di sebuah perusahaan. Gimana gengs, minat gak dengan desain grafis ini? 2. Bahasa. Mau belajar bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, bahasa Italia, bahkan bahasa Indonesia dengan baik, akan sangat berguna untuk masa depan sobat. Terutama bahasa internasional, yakni bahasa Inggris, gengs. Kegunaan simpelnya sih, sobat bisa menjadi translator atau penerjemah. Namun, selain itu dengan menguasai bahasa asing, wawasan sobat akan lebih luas lagi. Sebab, literasi sobat tidak hanya nasional saja, namun sudah bertaraf internasional. Dari sini, sobat akan lebih update lagi mengetahui perkembangan yang ada di dunia ini, terutama di bidang yang sobat minati. Nah, dengan mengetahui perkembangan tersebut, tentu sobat bisa terapin dong di Indonesia. Biasanya, di negara-negara maju itu lebih dulu ketimbang Indonesia, sehingga mungkin di Indonesia masih sedikit, bahkan belum ada sama sekali. Lah, terus belajar bahasa Indonesia buat apa, Min? Nah, ini juga penting, gengs. Dengan mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar, nantinya akan berpengaruh besar dalam sobat berkomunikasi atau public speaking dengan orang lain. Sobat pasti akan lebih percaya diri ketika berkomunikasi dengan orang lain. Tentu akan menjadi daya tarik tersendiri jika sobat dapat berbahasa dengan baik dan benar. 3. Analisis data. Pada saat ini, data merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Hampir semua perusahaan dari berbagai sektor membutuhkan data, baik untuk menganalisis hasil kinerjanya maupun untuk mencari dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Namun, faktanya hampir 55% data yang dimiliki dan dikumpulkan oleh perusahaan itu tidak pernah dianalisis, gengs. Sehingga hasil keputusan dari perusahaan tersebut tidak 100% valid. Nah, inilah mengapa pentingnya mempelajari analisis data ini, gengs. Jika keputusan yang diambil tanpa hasil dari analisis data, maka akan berpotensi terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dan ini sangat fatal banget, gengs, apabila keputusan yang diambil adalah keputusan-keputusan berat. Tidak hanya perusahaan saja, buat bisnis atau usaha sendiri pun juga begitu, gengs. Menganalisis data ini sangat penting untuk keberlanjutan bisnis atau usaha sobat. Maka dari itu, analisis data ini wajib buat sobat pelajari ya. 4. Public speaking. Skill yang satu ini sih kayaknya hampir semua orang bisnis pengen menguasainya, gengs. Memang peran public speaking ini sangat penting dalam sebuah usaha atau bisnis. Dengan public speaking yang baik, tentu kita dapat memikat klien dan juga customer dengan mudah. Selain itu, juga membuat kita mudah bekerja sama dengan orang lain. Buat cari kerjaan juga gampang loh, gengs. Diperlukan banyak wawasan dan latihan untuk menguasai public speaking ini, gengs.
Yang terpenting sih jangan malu-malu ya, pede aja, hipnotis pendengar sobat dengan komunikasi unik ala sobat. 5. Pemasaran. Salah satu yang berperan penting dalam usaha atau bisnis ialah pemasaran. Gimana tidak, apabila pemasarannya buruk, ya penjualannya jadi rendah gengs. Baik itu bisnis skala kecil maupun skala besar. Memang pemasaran ini nggak bisa ditolerir sih gengs. Nah, maka dari itu, bagi sobat yang masih muda dan pengen jadi pengusaha atau pebisnis, belajar pemasaran sejak sekarang yuk. Udah banyak kok artikel atau video yang membahas tentang cara pemasaran yang baik dan benar. Selain itu, banyak juga yang membahas mengenai pemasaran yang unik dan menarik gengs. 6. Digital marketing. Nah, ini pemasaran yang lebih spesifik lagi gengs. Di era ini, memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa era digital sudah di mana-mana. Sudah pastinya, kita juga harus membiasakan diri dengan dunia digital. Apabila kita tidak mau update lagi, maka bisnis atau usaha yang kita kelola akan jalan di tempat dan ketinggalan dengan yang lainnya. Jenis digital marketing ini berbagai macam gengs, seperti contohnya content marketing, search engine marketing, online advertising, dan masih banyak lagi lainnya. Keuntungan mempelajari digital marketing ini membuat penyebaran bisnis sobat lebih cepat, menjangkau konsumen lebih luas, membangun nama brand, dan juga tentunya digital marketing ini mudah dan murah gengs. Lalu, banyak banget gengs strategi dalam digital marketing ini, seperti pengiklanan, content marketing, dan juga sosial media marketing. 7. Networking. Siapa sih saat ini yang gak butuh networking? Semua orang pasti butuh dong. Tanpa adanya networking ini, wawasan atau ruang lingkup kita menjadi kurang luas, gengs. Oh iya, networking ini adalah jaringan ya, gengs. Di mana sobat mempunyai jaringan atau kenalan orang yang nantinya dapat berperan penting dalam sebuah proses perkembangan sobat, baik di kehidupan sehari-hari sampai kehidupan bisnis. Cara kita agar bisa networking ini tentu dari kita sendiri dulu, gengs. Bagaimana kita memperlakukan orang, maka itulah yang akan orang perlakukan kepada kita. Maka dari itu, jalinlah jaringan yang baik ya gengs, sering saling membantu agar networking semakin kuat. Dari situ, sobat harus berpikiran terbuka atau open mind agar keduanya saling nyambung dan juga enjoy gengs. Sobat bisa keluar atau mengikuti event-event agar sobat dapat mendapat kenalan lebih banyak lagi. 8. Kolaborasi. Dan skill terakhir yang bisa sobat pelajari adalah kolaborasi. Sama halnya dengan networking, diperlukan kerjasama dengan seorang pihak agar dapat memperluas usaha atau bisnis yang nantinya sobat jalanin. Kenapa kolaborasi ini penting? Sebab dengan kolaborasi ini, nantinya sobat juga akan menggait customer dari teman kolaborasi sobat. Begitupun sebaliknya. Nah, disinilah keuntungan yang didapat dari kedua pihak. Dengan begitu, perkembangan bisnis atau usaha yang sobat buat akan berkembang lebih cepat. Selain itu, tingkat kepercayaan customer kepada sobat akan meningkat pula. Nah, jadi itulah skill yang harus sobat pelajari untuk masa depan, gengs. Kita memang tidak bisa menebak apa yang terjadi di masa mendatang, gengs. Tapi, tiada salahnya untuk mempersiapkan skill-skill tadi, gengs. Nah, daripada menyesal di kemudian hari kan? Ayo loh. Nah, baik gengs, sekian dari video Gengs Sukses kali ini. Bila ada pertanyaan atau saran, silahkan komen di bawah ya. Saya Rian pamit undur diri. Bye.